Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumidin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah masih memberikan hidayahnya pada kita semua, sehingga seluruh potensi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa kita maksimalkan untuk hadir di sini dalam rangka untuk talabul ilmi. Semoga ini adalah salah satu di antara bukti bahwa kita ingin selalu takarub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini adalah sebuah majelis, sebuah pertemuan yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita dan pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, tema kita pada kali ini kami ingin sampaikan terkait dengan apa tujuan hidup kita, kemudian bagaimana caranya supaya nanti kita bisa mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tadi disampaikan bahwa rata-rata umur kita sudah di atas 60 tahun. Insya Allah nanti ini menjadi bekal dan evaluasi bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah tema-tema kita adalah tema-tema yang berhubungan dengan muhasabah, tema-tema yang berhubungan dengan introspeksi diri dan semangat untuk aktif dan semangat untuk menjalankan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Bapak Ibu, untuk lebih memberikan gambaran pada jenengan semua, kami akan tulis materi kita, kemudian nanti kita bisa melihat sehingga nanti kita mudah untuk menelaahnya. Gini Bapak Ibu makullah nggih, bahwa Allah ciptakan kita, nggih, Allah sing mriko ketahui sama mboten nggih? Jawab mboten berarti kudu menyesuaikan diri. Bahwa Allah ciptakan kita, Allah ciptakan kita, mungkin sebagian bisa geser mriku. Menciptakan kita sebagai al-insan atau manusia nggih. Napa niku insan? Ciptakan kita manusia untuk apa? Allah ciptakan manusia untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Lah kita ibadah itu untuk apa? Ibadah untuk apa Bapak-bapak? Ibu-ibu? Untuk bisa masuk surga. Nah, materi kita penak toh? Cukup ini berarti jenengan sudah jelas. Nah, jadi Allah ciptakan kita manusia dalam rangka untuk ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu supaya kita nanti bisa masuk surga. Jadi gini, bukti bahwa Allah itu sangat kasih sayang pada kita dan Allah sangat mencintai kita adalah Allah mengantarkan kita untuk bisa melakukan ibadah. Dengan ibadah itu kita bisa masuk surga. Tapi gini Bapak-bapak, bahwa untuk beribadah ini kita tidak bisa kemudian langsung melakukan ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala saking cintanya kepada kita menurunkan apa? Al-Quran. Menurunkan apa? Al-Quran. Lalu Al-Quran itu untuk kita manusia untuk apa? Al-Quran itu. Al-Quran adalah untuk Buddha. Untuk apa? Petunjuk. Nah ternyata Allah SWT tidak hanya turunkan Al-Quran. Kalau ini diberikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, mungkin kita belum bisa untuk menerjemahkan apa Al-Quran itu. Kemudian Allah turunkan Rasul. Turunkan siapa? Rasul. Teruskan utusan. Untuk apa Rasul itu bagi manusia? Untuk Al-Qudwah. Untuk apa? Menjadi contoh teladan bagi kita. Bagaimana cara ibadah sehingga kita bisa masuk surga. Jadi gini Bapak-bapak, kira-kira untuk lebih mudah memahaminya, bahwa Allah ciptakan kita manusia adalah untuk membahagiakan kita. Nah, dalam hal ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagaimana cara ibadah itu sehingga nanti bisa benar. Kemudian ternyata Allah juga turunkan Rasul sebagai pemerjelas, memberi contoh bagaimana cara ibadah yang benar sehingga kita sekali lagi bisa masuk surga.
Nah di sini Allah misalnya dawuh nggih. Terkait dengan ini Allah dawuh, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa Allah ciptakan jin dan manusia itu tidak lain adalah untuk ibadah. Surat apa itu? Surat Al-Dzariyat ayat ke-56. Kemudian Allah napa niku juga turunkan Al-Qur'an bagi kita sebagai petunjuk. Petunjuk bagaimana cara ibadah. Allah dawuh misalnya di dalam surat yang kita baca tadi. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Alif Lam Mim dzalikal ini adalah Al-Qur'an, adalah sebagai petunjuk, sebagai apa tadi? Sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas bahwa Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah di sini semuanya bertakwa, nggih? Insya Allah kan. Kemudian Allah turunkan Rasul untuk At-Qudwah. Allah dawuh di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Jadi Rasulullah adalah merupakan seorang uswah, seorang pemberi contoh teladan yang terbaik untuk memberikan contoh cara ibadah yang benar sehingga nanti kita masuk surga. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ada di antara kita yang melakukan ibadah tanpa berdasarkan Al-Quran dan tanpa berdasarkan contoh dari Rasul? Ada enggak kira-kira? Kira-kira ada enggak orang-orang yang beribadah tanpa mengikuti petunjuk Al-Quran dan tanpa mengikuti contoh dari Rasul? Ada? Ada. Orang-orang di luar Islam misalnya orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Hindu, orang Buddha, itu yang juga melakukan ibadah, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira bisa masuk surga betul? Bisa masuk surga betul kira-kira? Tidak bisa. Karena ibadah yang bisa mengantarkan ke surga adalah ibadah yang diperintahkan Allah SWT di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW lewat hadis-hadisnya. Bapak Ibu, kira-kira sudah jelas nggih? Paham yang kita sampaikan? Berarti sudah selesai kan? Kan jelas kan? Tujuan kita kan sudah jelas ini. Oh jelas tapi dilanjut, tidak apa-apa. Kita lanjut. Kemudian permasalahannya gini Bapak Ibu, bagaimana ibadah kita sehingga nanti bisa diterima oleh Allah SWT sehingga kita masuk surga? Dan hal terpenting dalam ibadah itu, hal terpenting dalam kehidupan kita itu apalah? Sehingga kita nanti ibadah kita bisa diterima. Apa kira-kira? Ikhlas, bener. Ibu-ibu pinter, cerdas. Hanya dengan ikhlas nanti ibadah kita bisa diterima oleh Allah SWT. Bapak Ibu Allah, mungkin kita cerita sedikit ya. Ada sebuah kisah, ada 3 orang itu memiliki amal terpopuler, amal terbaik, amal tertinggi di dalam Islam. 3 orang yang sudah melakukan amal terbaik, amal tertinggi di dalam Islam. Yang pertama adalah seorang yang mati syahid, orang yang berjuang di jalan Allah. Ketika itu amal-amalnya dihadapkan kepada Allah SWT, setelah dia melakukan nikmat-nikmat yang diberikan Allah SWT, ternyata setelah dikoreksi oleh Allah SWT, Allah dawuh kadzabta, kamu bohong. Apa yang kamu lakukan itu supaya kamu dikenal sebagai pemberani, dikenal sebagai orang yang yang berjuang di jalan Allah, supaya nanti kamu dikenal sebagai seorang pahlawan dan kamu senang dengan sebutan itu. Dan ternyata oleh Allah SWT diseret masuk ke dalam neraka. Karena apa? Ketidakikhlasannya. Kemudian yang kedua adalah seorang yang berilmu tinggi, seorang yang ilmunya banyak, mempelajari agama, dan seorang qori yang membacakan Al-Quran. Setelah ditanya oleh Allah SWT, dihadapkan amal-amalnya kepada Allah SWT, ternyata Allah dawuh kadzabta, kamu bohong. Apa yang kamu lakukan itu supaya kamu itu disebut sebagai orang yang berilmu, sebagai seorang ulama, sebagai orang yang pandai dalam Islam. Kemudian jenengan supaya disebut sebagai seorang qori, dan kamu senang dengan sebutan itu. Akhirnya oleh Allah SWT diseret masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang memiliki harta yang sangat banyak. Hartanya digunakan untuk infak, untuk sedekah. Tapi ternyata oleh Allah SWT
setelah dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah dawuh, "Kadzabta, kamu bohong. Apa yang kamu lakukan itu supaya kamu dikenal sebagai dermawan dan akhirnya diseret masuk ke dalam neraka." Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ikhlas itu hal terpenting. Ini tidak amal loh, amal terpopuler, amal terbaik di dalam Islam. Apakah ada amal yang terbaik di luar itu? Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak diterima karena ketidakikhlasan terhadap amal-amal yang kita lakukan. Yang pertama tadi supaya dikenal sebagai pahlawan, yang kedua tadi supaya dikenal sebagai ulama atau qori yang terkenal, kemudian yang ketiga adalah sebagai seorang dermawan. Nah, kira-kira dalam perjalanan kehidupan kita sudah ikhlas atau dulu dalam melakukan amal-amal kita? Amal yang terbaik saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kurang baik. Bapak Ibu Allah, Allah dawuh misalnya di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Lain asrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Kalau kalian mempersekutukan Allah, maka akan hapus amal-amal kalian dan kalian di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi. Jadi amal yang tidak dilandasi dengan keikhlasan nanti akan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak, berarti lek ngenten amal napa mboten engko? Amal sing apik ora ditampa, ora amal ritek ngoten nggih. Wong sing amal ora ditampa pone sing amal tambah reneng sing ditampa kan ngoten nggih. Nah, ini kita kaji, ini kita sampaikan supaya nanti kita memiliki pemahaman yang benar sehingga nanti kita bisa ikhlas dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nggih. Kemudian yang ingin saya sampaikan, kemudian apa tanda-tanda, ciri-ciri, indikasi, apalagi alamat orang itu dikatakan ikhlas. Nah, ibu-ibu kira-kira amal yang kita lakukan sudah ikhlas atau belum? Bapak-bapak, saudara-saudara kalian, kira-kira yang kita lakukan sudah ikhlas atau belum? Dereng. Nah, ini akan kita sekali lagi kita evaluasi. Kita ingin lihat apakah kita sudah benar-benar ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tanda, ada 3 ciri, ada 3 indikasi seseorang itu dikatakan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Nah, semoga nanti kita bisa memiliki tanda-tanda ini sehingga kita nanti betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amal yang kita lakukan. Nah, mriki mawon nggih. Apa mriki napa mriku? Padha mawon. Padha ndak ketoke. Ikhlas. Ikhlas. Nah, tanda pertama adalah istimrari merarul wajidu ini ditulis sambutan iki ora apa-apa ya karo belajar bagaimana pripun Pak? Al-istimaru wajidu bil amal yang pertama, kemudian yang kedua al-hibdu kifak nggih al-hibdu ala ma haromilah. Kemudian yang ketiga saya tulis dulu aja ya. Ada. Jenengan kok gandeng ora. Tapi ana sing maca ora iki. Ada. Nah, ngoten. Bapak Ibu sekalian, kemudian tadi kita sampaikan apa tanda-tanda, ciri-ciri, indikasi seorang itu dikatakan ikhlas. Yang pertama adalah al-istimaru wajidu bil amal. Orang itu selalu dan bersemangat. Al-istimrar itu berarti selalu, kemudian wajidu itu berarti semangat,
bil amal dalam beramal. Jadi orang itu dikatakan ikhlas apabila selalu bersemangat. Okay. Di dalam beramal. Baik sendiri maupun bersama orang banyak. Jadi koncone titik ya semangat, koncone akeh ya semangat. Kinten-kinten jenengan ngeten niki ngaos ngeten niki salat jamaah ngeten niki lek koncone titik semana mboten? Lek koncone akeh tambah semangat. Itu berarti kurang ikhlas. Jadi koncone titik ya semangat, koncone akeh ya semangat. Kalau luwih semangat berarti eneng rasa. Rasa. Jadi koncone titik ya semangat, koncone akeh ya semangat. Koncone titik ya semangat, koncone akeh ya semangat padha mawon. Nah, itu orang yang ikhlas. Al istimaru wajidu bil amal. Orang itu dikatakan ikhlas apabila orang itu selalu dan bersemangat di dalam beramal, baik sendiri maupun bersama orang banyak, baik dipuji maupun dicela. Tilok nih ya semangat, tilem ya semangat. Tapi itu apa kira-kira lek tilem semangat apa mboten? Lek tilem semangat apa mboten? Lek tilok nih. Kurang ikhlas, tamu ndak ikhlas kok ya ndak terima. Jadi orang itu dikatakan ikhlas apabila dia itu selalu dan bersemangat di dalam beramal, baik sendiri maupun bersama orang banyak, baik dipuji maupun dicela. Tilem ya semangat, tiloknya ya semangat. Pemuda yang baru mondok, baru nyantri ya tentu. Ini saya persingkat supaya jurnal lebih jelas. Setelah nyantri kemudian pulang karena perjalanannya jauh, kemudian berhenti di bawah pohon. Dan itu pohon apa semuanya pohon yang itu ya kamu? Apa? Mangga, oh bener, di bawah pohon mangga. Kemudian setelah itu ada mangga jatuh, pluk mungkin. Nah, baru mana tuan jai. Setelah dimakan akhirnya kelingan. Loh, saya ini berarti makan yang haram karena ini bukan milik saya dan saya belum minta izin pada sang pemilik pohon ini. Akhirnya dia merasa berdosa, kemudian dia mencari siapa pemilik pohon itu. Kira-kira sudah ditambahin dia itu. Hah? Kita nggak ada yang tahu kan? Asmanya dari kan? Pak Juari cari kata malam. Nah akhirnya kemudian tadi boleh dalamnya Pak Juari. Nah setelah itu ketemu akhirnya Pak Juari sepindah kaulah silaturahmi tapi kali pun kaulah lu ngapun tapi kali dengan Pak Juari kaulah ngapun apa itu maam buaya dengan wonten pinggir lepan niko. Nah rumah itu berarti dia banyak yang berpikir berarti bocah ini bocah apa wonten gitu. Akhirnya malah bedek nih kupon nih kalau nonton. Saya tidak akan terima, tidak akan meridhoimu sebelum kamu melaksanakan apa yang saya inginkan. Karena pemuda tadi ingin mendapatkan ridho, menjaga diri yang dilarang oleh Allah Subhanahu supaya tidak makan makanan yang haram, akhirnya diterima. Kemudian Abdul jauh, tapi syaratnya berat bukan nomor. Syaratnya kamu harus menikahi anak saya yang buta, yang tuli, yang lumpuh, yang bisu. Tahu nggak? Buta, tuli, lumpuh, bisu. Karena bapak-bapak ibu-ibu lagi mantu motor terserah motor. Motor cetok. Kasih mungkin. Tinggalin keromong itu lagi kagungan jarum motor itu terserah motor. Motor. Tapi karena namanya ibu ingin mendapatkan ridho dari apa yang dimakan tadi, khawatir nanti menimbulkan masalah dalam dirinya. Kan Rasulullah jawab, siapa yang makan yang haram maka tidak ada yang pantas makan kecuali neraka. Akhirnya dia bertobat minta ridho pada sang pemilik pohon. Kemudian diterima, apapun yang terjadi diterima. Setelah itu terjadi akad nikah. Setelah terjadi akad nikah, kemudian disuruh pemuda itu masuk ke dalam kamarnya. Karena awalnya ngetok pintu dulu,
bukan assalamualaikum. Ternyata dari dalam ada yang jawab, waalaikumsalam. Mulai berpikir loh, kira-kira disumpah saya jawab. Kemudian dibuka pintu itu, ternyata sebelum dibuka sudah dibuka dari dalam. Katanya lupa kok bisa membuka pintu. Wah, akhirnya ternyata setelah masuk ketemu dan ada orang yang sangat tadi dan cerita ngoten nggih. Akhirnya bercerita, mengapa Bapak mengatakan lumpuh itu? Karena kami tidak pernah berjalan-jalan ke tempat maksiat. Kok dikatakan bisu karena tidak pernah mengatakan perkataan kotor. Kok dikatakan tuli karena tidak pernah mendengar kemaksiatan. Kok dikatakan apa tadi? Buta karena tidak pernah melihat kemaksiatan. Akhirnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan istri yang sangat cantik dan jelita. Dan mata terson ya, kalau katakan langsung mata malah terson ya. Terson ya. Tapi mau ragu dan lagi mau. Itu buah dari keikhlasan. Itu tanda yang kedua. Kok jangan kan begitu? Kalau itu hanya lapor iku lama-lama ternyata ceblok yang bingung larang. Kata-kata bisi-bisian tak sing gue. Kita apa nih? Ini nemu, ini nemu. Nanti kalian kalau apa-apa zaman dulu ini alim atau niko, napa niku boleh kayu yang belara ceblok ayo. Ayo coba kan. Kadang-kadang tukaran harus di garang. Apa itu? Ini juga keikhlasan mungkin. Nah kemudian tanda ketiga orang yang dikatakannya apabila seseorang itu sadar, dia itu selalu bahagia. Itu orang yang pasti dia hidupnya selalu bahagia, perasaannya selalu bahagia. Apa itu? Kita dengan sakit nomor. Dalam posisi selalu bahagia, mendapatkan nikmat juga bahagia, mendapatkan musibah juga bahagia, sakit juga bahagia, sehat juga bahagia. Kaget? Orang rasanya ngawang orang kabeh, orang sholat, ini kelingguh mawon wis bekas beku ngoten nggih. Lah sing tukang Rasulullah dengan ikhlas Pak harus nggih. Bahagia melihat orang bahagia, susah melihat orang lain susah. Nah sedangkan kita itu yang kita terapkan biasanya kita itu susah melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain susah. Terus gitu. Konekan motornya berarti. Seharusnya kita itu senang melihat orang lain senang dan susah melihat orang lain susah. Jangan sampai kita itu senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak akan bisa ikhlas. Mendapatkan ujian juga, namun itu senang. Mendapatkan namun itu kenikmatan juga senang. Dan ini sulit, memang sulit. Makanya Rasulullah SAW sungguh ajaib kehidupan seorang mukmin. Ajaib toh, sembarang senang. Apabila akan diberikan nikmat dia bersyukur, apabila akan diberikan musibah dia bersabar. Dan itulah kebahagiaan atau saadat. Sakit kita ini. Kamu kumpul sakit. Kita sakit belajar supaya sakit. Ini tujuan kita supaya nanti amal-amal ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu kita rugi nanti dalam kehidupan kemudian kita sudah beramal banyak ternyata di akhirat tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kita sampaikan. Apalagi umur kita kan rata-rata umur sudah tua. Sekali lagi semoga dengan ini nanti kita lebih termotivasi, lebih semangat sehingga kita nanti mendapatkan nilai keikhlasan dari ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, dari sini mungkin ada yang mau didiskusikan, mau bertanya masuk ke nanti. Pelajaran belum lanjut. Bagaimana? Ibu, apa? Lanjut? Oke, lanjut. Sekarang kita sampaikan bagaimana pendapat beberapa salaf dan juga beberapa ulama terkait dengan masalah keikhlasan.
Misalnya Udair bin Iyad, beliau dahulu meninggalkan amal para manusia itu adalah riya. Meninggalkan amal para manusia itu adalah riya. Sedangkan orang yang beramal karena manusia syirik. Ikhlas itu adalah bila engkau beramal dan engkau dilindungi Allah dari kedua kondisi tadi. Jadi misalnya hari misalnya, Pak, kenapa jenengan pembuatan sholat jamaah? Tak niki, tak kowe enak ngono neng Pak A, Pak B, Pak C. Berarti yaitu merasa dirinya terganggu keikhlasannya karena ada seseorang tadi. Maka yang dikatakan di sini adalah sebuah keriaan tersendiri. Dan orang yang beramal karena manusia itu syirik. Karena amal itu seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ya'qub al-Makfur, beliau dahulunya, orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Menyembunyikan kebaikannya sebagaimana menyembunyikan keburukan. Jenengan kan lampai bulu wonten, lampai awan wonten, jenengan delik apa jenengan tok? Itulah seharusnya yang kita lakukan pada saat kita melakukan kebaikan. Sakit apa tadi dokter? Wah, rata-rata malah penyiar-nyiar ini tembuti-buti wonten nggih. Sakit dipahami nggih. Kita lanjut. Batas Ibnu Taimiyah mengatakan Ibnu Taimiyah, batas keikhlasan adalah seperti perkataan sebagian mereka, orang yang ikhlas adalah orang yang tidak peduli bila ia tidak dianggap di hati manusia demi kebaikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak suka bila orang lain mengetahui sedikit saja kebaikan dari apa yang dilakukan. Jadi keinginannya itu kalau melakukan kebaikan tidak dihidup-hidupnya, tapi kalau melakukan namun itu intinya kalau kita melakukan keikhlasan itu kita betul-betul sembunyikan supaya nanti orang lain itu tidak tahu. Kita lanjut. Kemudian Ibnu Qayyim daunnya ini firman tenanan ini luar biasa. Ngantuk betul nonton gitu. Ibnu Qayyim daunnya, barang siapa yang bersaksi atas keikhlasannya atau keikhlasan dirinya, maka keikhlasan itu memerlukan keikhlasan. Ulang lagi, barang siapa bersaksi atas keikhlasan dirinya, maka keikhlasannya itu perlu keikhlasan. Indikator kekurangan orang yang ikhlas dalam keikhlasannya adalah sejauh mana ia merasa dirinya ikhlas. Selama dirinya merasa dirinya ikhlas berarti belum ikhlas. Jika ia tidak lagi memandang dirinya ikhlas, berarti dia adalah seorang yang benar-benar ikhlas. Mukhlisan. Jadi ngeten Bapak Ibu, misalnya bagi itu Pak Julari mari minggu jajan nggih. Apalagi niki jajan kantung jenengan itu kula niku ikhlas. Pindah mari ikhlas berarti kula maringi jenengan iki. Barang siapa yang menyatakan keikhlasannya, sungguh keikhlasannya perlu keikhlasan lagi. Perlu dievaluasi terkait dengan keikhlasannya. Wah, ada yang mau ikhlas ini. Lah, repinglah ayo tidak dikaji untuk dia. Dan di sini nanti Allah SWT akan menerima semua kita kalau kita bisa menghindari itu semua. Oke, jadi nanti kata-katanya lagi. Barang siapa bersaksi atas keikhlasannya, sungguh keikhlasannya perlu keikhlasan. Hari ini, apa ini kalau hari ini ini tuh ngapa nih bu? Nas suara sebuah itu ikhlas apa yang tenang? Kan ikhlas ini. Saksi itu artinya menyatakan. Iya menyatakan. Kalau yang diberikan menyatakan misalnya saya berikan Ustaz. Ustaz kan bertanya, ini ikhlas. Lalu kita jawab apa Ustaz? Kode-kode ya kode-kode kurang paham ya.
Kalau yang bertanya gini, insya Allah jawabannya kan begitu. Jadi bagi kita yang kita sudah paham bahwa apapun yang kita lakukan tanpa pun kita bersaksi, kita harus paham. Jadi kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu namun itu demi betul sama. Karena kita sebagai seorang muslim apapun yang kita katakan adalah sebuah kebenaran. Karena orang muslim adalah sebuah kejujuran. Tidak usah dinyatakan pun sudah. Misalnya orang menyatakan begini, kebalikan antara orang ikhlas dengan orang munafik, bedanya di sini. Kalau orang munafik itu namun itu melakukan ingin diperlihatkan, sedangkan kita itu ingin disembunyikan. Jadi batas antara kemunafikan dan keikhlasan itu juga tipis. Banyak kesyirikan juga tipis antara keikhlasan. Kalau munafik itu apa-apa itu nanti ibadah enggak tapi dibutuh-butuhnya gitu. Tapi seorang muslim seharusnya yang besar tapi disembunyikan. Nah, bukan berarti namun itu berarti tidak ikhlas nih mungkin munafik ini bahkan dari sini sekarang kita berangkat supaya nanti kita bisa keluar dari permasalahan ini, kita bisa ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa terbebas dari berbagai macam kemunafikan. Ada yang mau didiskusikan lagi? Iya, Pak. Entah mungkin untuk yang seperti contoh, tapi malah itu dilewatkan TV. Jadi yang melihat itu nasional itu masuk munafik atau termasuk dari kata. Bapak emang begini. Beliaunya sendiri kan tidak terlalu perhatian kan itu. Karena ada apa itu yang urusan orang lain itu untuk melakukannya atau yang melakukannya. Terus bagaimana ini? Maka saya sampaikan tadi antara kesyirikan dengan keikhlasan, antara keikhlasan dengan kemunafikan itu juga sangat tipis. Sama kalau kita seperti saya menyampaikan ini. Kan saya menyampaikan ini. Kalau saya tidak saya sampaikan, kalau tidak sampai kepada jenengan. Kemudian jenengan bertanya, apakah Pak Badi menyampaikan ini, menunjukkan ini, apakah ini ketidakikhlasan? Justru ini ada keikhlasan saya. Nah, dari sini nanti berangkat dari hati kita masing-masing. Kan sebenarnya tadi yang menyampaikan ada urusan individu. Kita sampaikan di sini dalam rangka nanti evaluasi pribadi masing-masing, tidak usah kemudian kita mengoreksi orang lain. Nah, semoga nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendoakan semoga yang sudah memiliki ketenaran, keterkenalan itu nanti dijaga keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan nanti kita kaji tersendiri. Matan Bapak Ibu sudah terdengar isyarat masuk salat isya. Cukup ya? Yang perlu saya tanya ya, alhamdulillah tadi ngapunten lagi ya. Belajar ikhlas itu ternyata jadi kalau berat karena tipis seperti sumbangan tidak maksud untuk memberi yang ada di dalam Allah. Di situ bagaimana batas keikhlasan menjadi keikhlasan yang hakiki yang sejati itu di mana? Misalnya awalnya didorong dibantu didorong terus akhirnya menjadi hal yang biasa. Apakah keikhlasan yang selama ini dari dorongan itu menjadi hal yang hilang catatan kebaikan kita atau bagaimana? Jadi gini Bapak, memang ikhlas itu ikhlas dalam bahasa kita pada mudahnya ya adalah sebelum, selama dan sesudah. Jadi sebelum ini kita belum berusaha. Sampai nanti kita kelihatan kalau kita sudah berusaha. Sebelum itu ya pada saat kita memberikan itu ikhlas, pada saat kita memberikan juga ikhlas, kemudian sesudah memberikan ikhlas. Jadi perjalanannya panjang. Misalnya Pak Jari ngomong ya, Pak Jari misalnya mau pengen putra orang lain. Terus barmono tentang ini, terus meninggalkan jenengan. Malah kadang-kadang namanya itu bukan suka kali jenengan, kadang-kadang bisa mati jenengan. Awalnya kita kan ikhlas kan pemeliharaannya. Udah selama kita pemelihara juga ikhlas, tapi sesudahnya Bocah Raja Tok, Rajono, di sini itu pengen di
saiki maling metu. Nah rata-rata wae nama niku kita itu rata-rata sisi sesudah itu yang sulit mempertahankan karena nama niku jangkauannya sangat panjang. Kadang-kadang gini, bisa kayak arah tak open nih, orang bingung kayak. Nah kan muncul setelah itu. Masjid kalau masjid ini, mulai sekarang ini mau misalnya, masjid kono kayak lainnya aku bisa nyerang kalau jadi. Kalau ide itu berarti tanah yang dulu itu hilang. Dulu dapat kemudian setelah itu. Kalian kan jelek, asal kalah yang bantuan amalu, walau takunana minal khosir. Kalau kalian mau kesuntukan Allah, kalian tidak ikhlas dalam beribadah, maka amalnya akan hapus. Dan kalian di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi. Maka ibu tadi di depan sudah menyampaikan 3 orang yang melakukan amal terbaik di dalam Islam, jihad. Orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, kemudian yang sedekah. Ternyata ketiga-tiganya diseret oleh Allah SWT masuk ke dalam neraka karena tidak ikhlas, ketidakikhlasannya. Bukan dari sini kemudian kita tidak beramal. Yang amal saja hilang, apalagi kita tidak beramal. Berarti kita harus memaksimalkan amal, kemudian kita memperbaiki terkait dengan keikhlasan. Maka ini kita sampaikan supaya nanti kita itu bisa memiliki keikhlasan itu sendiri. Cukup ya? Insya Allah dilanjut di lain waktu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena kalau bukan bisa terima syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.